Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Perbankan Syariah Uni 2. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nazil Safitri. Saya Febiola Putri. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul akuntansi ijarah. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian, skema, kemudian pencatatan milik pemilik dan pencatatan milik penyewa. Yang pertama, saya akan membahas definisi ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, yaitu perpindahan hak guna atas suatu barang dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian rukun ijarah yang pertama itu ada pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu di mana dia ada si penyewa dan si pemilik barang sewa. Kemudian yang kedua ada objek sewa, di mana manfaat yang akan digunakan oleh barang tersebut. Dan yang terakhir itu ada sigat, yaitu ijab dan kabul. Kemudian skema ijarah, yaitu yang pertama nasabah memesan objek sewa kepada pihak bank, kemudian bank membeli objek sewa kepada produsen, kemudian produsen menyerahkan objek sewa tersebut bisa langsung kepada nasabah ataupun kepada bank. Nanti bank akan memberikannya kepada nasabah, dan nanti nasabah membayar upah sewa kepada bank dengan cicilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencatatan akuntansi ijarah untuk pemilik. Yang pertama itu ada biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah diakui pada saat objek ijarah itu diperoleh. Yang kedua itu ada penyusutan. Penyusutan harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat yang diharapkan di masa depan dari objek ijarah tersebut. Terus pendapatan dan beban. Pendapatan sewa diakui setelah objek sewa diserahkan pada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasi di akhir periode. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab si pemilik. Yang terakhir itu ada perpindahan kepemilikan. Hibah diakui sebagai beban. Penjualan sebelum berakhir masa diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan penjualan setelah berakhir masa akad diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Selanjutnya pencatatan akuntansi ijarah untuk si penyewa. Yang pertama itu ada beban. Beban penyewa mengakui beban selama masa akad saat manfaat aset itu diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang harus diterima. Perpindahan kepemilikan. Hibah, pembelian sebelum masa akad berakhir, pembelian setelah masa akad, dan pembelian secara bertahap. Ijarah lanjut. Ijarah jika suatu entitas menyewakan aset yang disewakannya, entitas tersebut harus menerapkan akuntansi pemilik dan penyewa. Yang terakhir itu ada pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.